Baik, kita akan langsung masuk hadis selanjutnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana ahwanin ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahadukum ya'ti Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif fasyakal muhtarif akhahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaku bihi. Dua kakak beradik, kakaknya bekerja, adiknya menuntut ilmu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum, pakaian semua ditanggung oleh kakaknya. Suatu saat kakaknya datang, "Ya Rasulullah, betapa enak jadi adik. Saya yang banting tulang bekerja mengais rezeki, sebagian saya gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup adik saya untuk menuntut ilmu." Berarti betapa mungkinnya jadi adik. Kata Rasulullah, justru rezekimu lancar karena kamu membiayai orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi rezeki itu didapat caranya ada dua. Satu dicari, dikejar. Contohnya, yadkhulul jannata rajulun afidatuhu mithlu afidatit thair. Dipastikan masuk surga laki-laki yang punya karakter burung. Tabdu himasan wa taruhu bitonan. Burung pagi-pagi akan keluar mencari makanan, temboloknya masih kosong, sore hari pulang dalam keadaan tembolok sudah dipenuhi makanan. Itulah burung, tiru hidup mereka, dan itu sudah Bapak lakukan. Pagi keluar bekerja, sore hari baru pulang. Orang seperti ini yadkhulul jannah, pasti akan masuk surga. Berarti cara masuk surga tidak pakai sholat saja, tidak hanya dengan haji, tidak hanya bersedekah. Aktivitas tiap hari bekerja itu juga bagian dari cara untuk mendapatkan surga. Dari hadis ini berarti rezeki itu dicari. Tapi bagi yang mencari rezeki, biar rezekinya stabil, didukung dengan amal-amal yang lain, harus dikelilingi. Contohnya apa? Bersedekah. Karena kalau Bapak bersedekah, setiap matahari terbit, malaikat langsung berdoa, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, yang berinfak di hari ini, gantikan rezekinya dengan rezeki yang lebih baik. Oh, berarti Bapak dapat rezeki dengan cara dicari, biar rezekinya tetap stabil, bagus, rajin-rajin berinfak. Karena doa malaikat itu pas matahari terbit, banyak ulama menganjurkan kalau bisa bersedekahnya tidak jauh-jauh dari terbitnya matahari. Contohnya apa? Bapak datang ke Masjid Baitul Salam untuk menunaikan sholat subuh, masuk ke masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, 2.000 rupiah masukkan ke kotak infak, karena jarak dengan terbitnya matahari tidak jauh. Atau dimasukkannya nanti ketika pulang. Termasuk untuk melancarkan rezeki adalah hadis ini. Sebagian rezeki kita sisihkan untuk membiayai orang-orang yang menuntut ilmu. Termasuk ada satu hadis yang saya cantumkan di buku yang saya terbitkan, Makhluk dan Perkara Terbaik di Sisi Allah, adalah memberi rezeki kepada orang tua. Karena sebaik-baik rezeki salah satu sebaik-baik rezeki yang masuk ke dalam mulut adalah rezeki yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Maka bagi bapak-bapak yang memang masih muda-muda, masih ada orang tua, pastikan
mumpung orang tua masih hidup, saya akan puas-puaskan orang tua untuk menikmati rezeki dari anaknya yang tidak lain adalah saya. Dan insya Allah tidak akan berkurang. Sehingga ketika bapak dan ibu saya masih hidup, maka saya punya jadwal mudik sebulan sekali. Bukan nunggu Idul Fitri, sebulan sekali. Maka saya akrab dengan bus Budiman. Jadi saya kenal supir-supirnya, kondektor-kondektornya. Kadang-kadang berangkat dan pulang itu sopir dan kondektornya sama. Sampai kadang-kadang kenal. Saya puas-puaskan bagaimana caranya orang tua bahagia. Budget 2 juta rupiah. Tapi begitu ibu bapak saya wafat, ternyata 2 juta juga gak ada itu, Pak. Hebatnya kan begitu. Jadi saya meniatkan pokoknya 2 juta orang tua saya menikmati apa yang saya miliki. Begitu 2 tahun yang lalu ibu bapak saya meninggal dunia, ternyata yang 2 juta itu sudah tidak ada lagi hari ini. Masa saya harus menghidupi orang tua orang lain? Kan begitu. Jadi intinya apa? Rezeki yang kita berikan kepada orang tua pasti sudah disiapkan oleh Allah. Baik, berarti hadis ini mengajarkan kepada kita sisihkan rezeki, berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Terakhir, ini doa bagi bapak-bapak yang akan keluar rumah. Biasanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di Riyadhus Shalihin ada tambahan bismillah walisna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal mawlid wa as'aluka khairal makhraj. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal. Ya Allah, lindungi aku selama di luar rumah saya tidak sesat dan tidak disesatkan. Contohnya apa? Bapak sering tersesat gara-gara Google Map. Saya termasuk yang pernah sakit hati gara-gara Google Map. Dari Wonosobo mau ke Solo, diarahkan ke gunung-gunung, ke hutan belantara. Masya Allah, tidak ada penduduk. An adillah au udal, au azillah au uzal. Atau saya tergelincir untuk berbuat maksiat atau digelincirkan oleh orang lain sehingga saya terperosok ke dalam perbuatan maksiat. Au adlim au udlam. Atau saya melakukan perbuatan dolim atau saya didolimi, seperti calo-calo tiket bus dan lain sebagainya. Au adrim au udlam au ajhil au ujhal alayya. Ya Allah, saya tidak ingin selama di luar rumah melakukan tindakan bodoh, tapi juga saya tidak mau dibodohi oleh orang lain. Itulah doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Bismillah walisna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal mawlid wa as'aluka khairal makhraj. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adrim aw udlam aw ajhil aw ujhal alayya. Kemudian sebelum gigi masuk satu, kita membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbi dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu selesai, mobil atau motor baru berjalan. Kelihatannya banyak yang tidak hafal. Kelihatan sekali. Biasanya apa sih Pak yang baca? Bismillah tawakkaltu. Kalau ya udah bagus juga. Cukup bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setan yang mengunci Bapak langsung terpelanting terjebak di tanah. Saya dapatkan riwayat ini di Tarbiyah Jihadiyah Syekh Abdullah Azam. Akhirnya setan yang nyucuk di tanah dikelilingi oleh temannya. Bagaimana bisa kamu nyucuk di tanah? Setan tadi berkata kepada teman-temannya, bagaimana tidak nyucuk? Dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, sementara Allah langsung menjawab, kufita
wa wukita wa hudita. Kamu akan dicukupkan, kamu akan diberi petunjuk, dan kamu akan dilindungi selama kamu berada di luar rumah. Ini satu bacaan. Kalau Bapak baca, Allah langsung menjawab, kufita wa wukita wa hudita. Baik, cukup, insya Allah. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Maaf, ini jamaahnya agak sedikit banyak. Karena libur atau gimana? Kelihatannya karena libur. Baik, saya persilahkan bagi yang mau diskusi seputar kajian yang saya sampaikan atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Ya, satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang surat Al-Kahfi, Ya, yang meriwayatkan pemuda-pemuda tersebut, kemudian dikaitkan dengan adanya dua hijrah pada ketika zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya kaitkan tentang akidah yang diselamatkan sehingga pemuda itu dimasukkan ke dalam gua. Apakah ada kesamaan dengan tentu juga tentang akidah, yaitu kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah, dinaikkan. Ya. Sama seperti itu. Nah, baik, ya, betul. Jadi ada banyak kesamaan. Demi selamatnya dakwah Rasulullah, dan Rasulullah harus menang. Rasulullah diselamatkan, harus meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Ini satu. Ketika instruksi hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menyampaikan kalimat yang membuat para sahabat pede. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Ini kalimatnya pendek. Kalau diterjemahkan polos kelihatannya susah untuk dipahami. Saya berikan terjemahan bebas. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan pindah dari negeri ini ke negeri sana, yaitu Madinah. Dari negeri sanalah kita akan menaklukkan banyak negeri. Kan terbukti Pak, begitu pindah ke Madinah, Rasulullah meninggalkan Madinah untuk mengalahkan orang kafir pada perang Badar, perang Tabuk, perang Dzatus Sawi, perang Dzatu Salasil, perang Hudaybiyah, perang Mu'tah. Berapa total perang Rasulullah selama 11 tahun? 74 kali. Hingga akhirnya Mekah ditaklukkan. Jadi justru kalau kita tetap di Mekah, Islam tidak akan berkembang. Ya sudah, kita korbankan Mekah yang kita cintai, pindah ke Madinah. Di situ kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, yang kedua, 7 anak muda itu meninggalkan negerinya, masuk ke dalam gua demi terselamatnya akidah. Karena kalau dia berada di situ, tetap di negerinya, boleh jadi dia akan ditangkap kemudian disiksa. Demi menyelamatkan, akhirnya pergi ke dalam gua. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam difirmankan oleh Allah, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, kamu akan aku wafatkan, maksudnya aku tidurkan, aku naikkan engkau ke langit, aku selamatkan engkau dari upaya orang-orang kafir. Jadi memang kadang-kadang orang kalau ingin selamat harus meninggalkan tempat tinggalnya. Persis seperti Nabi Musa menampar pemuda Mesir, sekali tampar langsung mati. Jangankan manusia Pak, malaikat pencabut nyawa saja itu ditampar oleh Nabi Musa, kedua matanya copot. Di Sahih Bukhari, bukan di Tanbihul Ghafilun, Sahih Bukhari. Jadi datang malaikat pencabut nyawa. Siapa kamu? Malakul maut. Tugasnya apa? Mau mencabut nyawamu.
falatamahu faqafa'a ainaihi, ditampar itu malaikat sehingga kedua matanya copot. Malaikat pun naik ke langit. Ay Rabbi arsaltani ila abdin la yuridul maut. Wahai Rabbku, engkau tugaskan aku untuk mencabut nyawa orang yang orang itu tidak ingin mati. Akhirnya faradallahu ainaihi, Allah mengembalikan kedua matanya, disuruh balik temui Nabi Musa, an yad'a yadahu ala mutni thawb, agar Nabi Musa meletakkan telapak tangannya di punggung sapi, hitung berapa jumlah bulu, itulah jumlah tambahan umur. Berarti kan kekuatan tangan Nabi Musa luar biasa kuat. Loh, kok malaikat bisa ditampar? Jawabannya, malaikat datang sebagai sosok manusia. Jadi datang sebagai menjelma sebagai sosok manusia, sebagaimana Jibril datang menghadap Rasulullah selalu dalam sosok manusia dengan wajah seperti Dihyah al-Kalbi. Jadi secara fisik manusia, bukan fisik malaikat. Baik. Nah, akhirnya apa? Nabi Musa menampar pemuda Mesir, mati, membuat petinggi-petinggi Mesir marah, termasuk Fir'aun. Akhirnya waqala waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Datanglah seorang laki-laki dari kampung tergopoh-gopoh Musa. Kamu harus tahu, petinggi negeri ini sedang marah. Mereka sudah bersepakat menangkap dan membunuh dirimu. Segera keluar, aku memberi nasihat kepada dirimu. Akhirnya kan Nabi Musa lari sampai akhirnya di negeri Madian ketemu Nabi Syuaib, kemudian dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib. Jadi terkadang memang meninggalkan kampung halaman itu bagus.